Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Bermi, pengurus Jamaah Al-Mu'awanah, Bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak penghulu, Bapak kadus, tokoh pemuda, khusus Araile Dusun Tunggulawang niki, lengkapnya hadirin hadirat majelis ilmu, majelis zikir, Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kembali kita awali dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ja'al salatana khalisatan liwajhikal karim wa la taj'al fiha hazzan li ghairika wa wafiqna li ridaka wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qad qila inna fis salati isnatai asyrata alfa khaslatin. Sesungguhnya di dalam salat terdapat 12.000 khaslah, praktek atau fadilah atau sifat atau keadaan. Summa jumi'at hazihil isnata asyrata alfan fisnatai asyrata khaslatan. Lalu yang 12.000 niki disimpulkan, digabung, diringkas menjadi 12. 12.000 diringkas menjadi 12. Elek dalam sembahyang, mulai langan takbir sampai salam. Faman arada ayyusalliyah, maka barang siapa yang ingin menunaikan ibadah solat, fala budda ayyata'ahada hazil isnatai asyrata khaslatan, maka tentu ia harus mempersiapkan yang 12 niki. Ketika orang melakukan solat harus tunaian 12 perkara niki. Untuk Nabi litatimma salatuhu, supaya solatnya benar-benar sempurna. Fasittatun qabla duhul fis shalah wa sittatun fiha. Dari yang 12 niki 6 dilakukan sebelum sembahyang, sebelum masuk sembahyang, wasittatun fiha, dan 6 saat sembahyang. Nah, berarti sekitar 12. Awaluha, adapun yang pertama yang harus ada ketika kita menunaikan ibadah solat untuk bisa sempurna. Sebab lamun dek sempurna berarti kurang ganjaran yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama al ilmu, ilmu.
li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, karena bahwasanya Nabi SAW bersabda, amalun qalilun fi ilmin, adapun amal yang sedikit, fi ilmin, ya, yang ada dasar ilmu, gawean satu amalan ibadah lagu ara ilmun, tahu cara, khairun min amalin kasirin fi jahlin, itu lebih baik dari amalan yang banyak namun fi jahlin, didasari ketiadaan ilmu. Ya bun, dengan sealim ulama berarti lean ilmu, ara ilmu. Ya bun, ketinggian derajat sidi Allah Subhanahu wa taala. Sopo ulama Imam Fudail bin Iyad berkata, al-amalu soleh huwa akhlasuhu wa aswabuhu. Saat tersebut dengan amal soleh niki adalah amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Makin tiang pelunggu sami kerjakan ibadah solat. Nah, solat niki pun tersebut amal soleh ketika solat niki benar-benar dikerjakan dengan ikhlas. Kedua, harus sesuai dengan ilmu, cara baginda Rasulullah SAW. Makin sembayang cara kena langan takbir sampai salah, legundin ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah SWT. Atau sebalik, ikhlas gawe sembayang, legundin dia cara, takbir dia kena, dia milih perajahan ilmu, semilih-milih, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang benar-benar diterima, amal soleh yang diterima, harus terpenuhi dua hal. Pertama, harus ikhlas, dan yang kedua sesuai cara dengan petunjuk baginda Rasulullah SAW. Nah, sesuai cara niki tentu ilmu. Nikilah penting ilmu. Maka wajib kita menuntut ilmu cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki sak pertama. Wasani yang kedua, al-wudu, yakni wudu. Berbentan ada yang sempurna sembahyang, tentu harus wudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah, la salata illa bituhurin, tidak disebut sembahyang atau tidak sah salatnya seseorang kecuali dengan bersuci. Mungkin tidak sembahyang, selung-selung sembahyang tanpa ada proses bersuci, berwudu, atau menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, baik pakaiannya, tempat solatnya atau fisiknya, maka tentu den sah saran sembah. Kenapa bersuci niki menjadi penting, syarat sah sembahyang niki? Sebab kita menghadap Allah yang maha suci. Maka saat kita menghadap Allah yang maha suci, kita pun harus dalam keadaan suci. Mbak kena suci dalam syarat Islam, yakni yang pelunggu sami tentu pernah atau dalam keadaan hadas, harap penghalang, bisa hadas kecil atau hadas besar. Nah, lemu untuk berhadas kecil disebabkan bisa karena kencing atau keluar angin, maka hadas kecil, cara kesucian dengan cara berwudu. Inilah makna saat kedua al-wudu, wudu. Wasalisu yang ketiga al-libasu, yakni memakai pakaian. Ajarin ada yang sempurna sembahyang teniki ini memakai pakaian. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah SWT, khuzu zinatakum inda kulli masjid, yakni pakailah zinatakum inda kulli masjid, pakaian terbaikmu ketika hendak menuju masjid. Beruan pakaian paling bersih, paling rapi, paling solah, karena kita menghadap Allah. Ketika kita pergi menghadiri suatu undangan acara, pasti sak pertama dulu, apalagi ibu-ibu, si luit model pakaiannya dalam lemari,
Seandainya lalu acara begawe aneh pakaian, seandainya arak acara pernikahan arak, nyongkolan arak, acara-acara arak doang model pakaian. Paling solah, paling rapi, paling mahal. Kita menghadap orang yang terpandang di dunia doang, pertama perbaiki teniki adalah penampilan pakaian. Nah pas sembahyang niki kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu layak, pantas, wajib bagi kita memakai pakaian terbaik. Pira pakaian telek dalam lemari niki, pira pakaian sakadut ibadah, pira pakaian sakadut sembahyang. Padahal selepuan harta benda termasuk pakaian searah dalam lemari niki akan diminta masih pertanggungjawaban. Maka usaha selama berpuluh malam, berpuluh tempat leitoh aden baik tangkung-tangkung selek lemari niki aden terjauh bergiliran lagu sak sesuai ikembek sengak lemak tangkung-tangkung niki kan jadi saksi Allah tergadu terjauh lalu zikir terjauh lalu termasuk motor berduit niki kedun terlalu hal jadi saksi tetap terjauh jok masjid dan saat tergadu lalu berusaha doa perlu tergadu harta benda teniki untuk wasilah mendapatkan ketaatan kepada Allah SWT. Yakni ilbasu siyabakum inda kulli shalah, yakni pakailah pakaianmu ketika setiap sembahyang. Jadi saat tiang pelunggu sami sembahyang harus tertutup aurat sebagai syarat sah sembahyang. Lemun dengan mame dari pusat sampai lutut, meskipun pusat sampai lutut harus tertutup. Pusat niki kance lutut ni. Lemun dengan nina kecuali muka dan telapak tangan. Seandainya nara ibu-ibu sembahyang, bu ternyata bulun senggita dan sah ikembek aurat. Nah, bu perlu perhatian saat kita dalam keadaan sembahyang niki. Nikilah entah telatih sedisida Allah harus benar-benar terjaga searan aurat niki. Maka saya sak pecu sembahyang insyaallah jaga aurat niki membelai ikembek karena mahal nilainya seseorang niki ketika ia menjaga aurat. Contoh paling mudah Bapak Ibu-ibu, makin meleh terbeli pakaian pakaian niki lalu terjok nepi silah mall megah mahal jutaan haji tangkung sak mahal niki arak segel le membuka beli bu mahal lagu terjamin keaslian lah le memilih murah pinggir lorong no berdemak nyoba di nyocok ni malik tergantung kira je 10.000 tinggal terpilih apakah sak mahal atau sak murah meriah maka tanda seseorang niki terutama perempuan niki mahal ketika mampu dan jaga aurat maka ibadah solat niki melatih kita untuk benar-benar menjaga kemuliaan di dalam diri kita. Lalu kadang saran manusia zaman berkembang, zaman modern loe dengan buka-buka aurat nak diikuti den model namun tutup aurat jadi iparan zaman modern niki tanda lemun pakaian ketat-ketat pakaian di arah atau terbuka seandainya teparan zaman modern niki tanda terbuka pakaian lah berarti yang hidup di zaman modern niki bembek doang din betangkuh mas sempi masih din betangkuh ikembek din betangkuh saya ngan darat nilai apa nan tutup dik temeleh dah aku zaman makin lah niki lah zaman akhir tinggal kita memilih ayo bu jamaah berduit terbija jari berduit keluarga terutama sak nina harus tetap nasihati harus tetap pesan
untuk menjaga aurat. Saya ingat lemun boy sing jaga aurat, insyaallah mata-mata dengan mama niki insyaallah aman. Okay. Baginda Rasulullah SAW memerintahkan khusus bagi dengan nina tutup aurat. Lemun dengan mama terperintah tundukkan pandangan. Saya ingat dengan mama niki tok kelemahan, dia penantang, nggih. Mun wah salah penilik, nah terus lah, nggih. Naik ke tahap kedua, penasaran, ketelu sampai seterus, nggih. Nina din bo jaga aurat, mama din bo jaga pandangan. Ure wah terus, nggih. Maka harus saling kerjasama. Sak nina jaga aurat, sak mama tundukkan pandangan. Sak nina buka aurat, sak mama melar, susah. Maka mudah-mudahan dengan asbab keliling tahun niki kepada saling ingatan bahwa musuh bernama syaitan niki dia nini tinduk. Amun tempulung gosami kelelahan begawian istirahat, engkah tahu begawian. Syaitan niki ndara istilah lelah, dia nara istilah capek, dia nara istilah tinduk, terus menggoda manusia. Ada nara kancen milik dalam api neraka. Alamun tiang pulung gosami ni kau tegal kunci. Ambil tegal kunci surga kan tersebut si baginda Rasulullah SAW, la ilaha illallah miftahul jannah. Okay. Kunci surga niki adalah la ilaha illallah. Kan sekarang dah baca la ilaha illallah, kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa tegal tu kunci surga. Lagu masalah tegal mendoa, okay. Apakah sampai akhir hayat sejak tegal kunci surga niki atau tidak, okay. Maka harus terpertahanan searan kunci la ilaha illallah. Ia bertepian kebiasaan isi guru kita, karena ulama mengatakan mautun nasi fi adatihim, matinya seseorang niki tergantung kebiasaan. Lemun terbiasa sebut la ilaha illallah, insyaallah akhir hayat sebut la ilaha illallah, maka kita bisa membawa sampai akhir hayat kunci surga niki, nggih. Mau searan kalimat la ilaha illallah, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Warabi'u, nggih, sak keempat hifzul waqti liqaulihi azza wa jalla, nggih. Sak keempat menjaga waktu. Sebab solat niki berdua waktu, maka tertunaian di waktunya, terutama di waktu fadilah, waktu yang utama. Munah datang waktu tunaian sebagai bentuk kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu. Kita memperhatikan waktu sembahyang, maka kita pun diperhatikan oleh Allah Subhanahu. Nah, cuman searan keadaan zaman akhir, ya. Misal contoh bapak ibu-ibu, seandainya terlalu Yogyakarta, buka tiket pesawat penerbangan jam siwak. Nah, lemun wah penerbangan jam siwak mustahil terberangkat lengan Bali jam siwak. Pasti 2 jam sendiri man berangkat dia tak datang. Lemun tendik berangkat 2 jam sendiri man berangkat tebelin si pesawat. Dia nara istilah lebih amak ni, dia harap tu kuih-kuih tebelin. Nah, lagu pas tersembayang kadang selesai waktu butuh ngelalian, okay. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menegaskan fawailul lil musallin. Nah, ni celaka bagi orang yang solat. Ya sembahyang ni lagu celaka, apa lagi dengan dek sembahyang. Orang yang solat saja bisa celaka. Ikembin allazina hum an solatihim sahsah, karena solatnya lalih, bisa lalih karena waktu. Selojulu masih mengidap pegawaian, lalu datang waktu nepiaran sembahyang sak lain atau habis waktunya. Maka nikilah makna tersebut di dalam kitab niki. Niki dalil inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya solat wajib atas orang mukmin dan memiliki waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni fardhon muaqqata. Wal khamis istiqbalul qiblah. Yang kelima dan sempurna ibadah sembahyang menghadap ke kiblat. Ini sekedar pembahasan secara umum, bareh keterangan lebih jelas.
Liqaulihi azza wa jalla fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Niki dalil pun perlu searan sembayang niki menghadap kiblat. Biar tok dait agama yang mengarahkan kita kepada satu arah. Ada yang tak beda-beda. Lemun agama lain dinara istilah satu arah niki macam anda. Tapi kita umat muslim saat beribadah dulu awalnya kita kiblat menghadap Masjidil Aqsa searah elek Palestin. Tetapi Nabi SAW si melek sampai berharap berdoa kepada Allah meminta aden baik kiblat niki ke Masjidil Haram sehingga turunlah ayat niki. Makanya arah sopok masjid disebut kiblatain, dua kiblat, sebab saat Nabi sembahyang 2 rakaat zuhur, 2 rakaat pertama, ada yang mengatakan asar. Nah, pas 2 rakaat pertama niki saat beliau menghadap Masjidil Aqsa. Nah, turun ayat niki langsung berpindah 180 derajat menghadap ke arah Masjidil Haram. Sehingga disebutlah masjid niki menjadi masjid kiblatain, dua arah kiblat. Wasadisu, dan yang keenam an-niyah, niat. Liqauli sallallahu innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja segala ruan amalan niki tergantung kepada niat. Jadi inti niat bapak ibu-ibu nggih. Sejelo semalam 24 jam. Arak sak bekelur, arak sak tindo, arak sak begawean, arak sak ibadah, macam orang pegawaian niki 24 jam. Sehingga Imam Al-Ghazali membagi pegawaian manusia niki sak pertama berisi taat. Selama 24 jam nepi ruan taat-taat ni. Apakah sedekah, apakah lojok masjid, apakah ngaji, zikir segala macam. Anggaplah misal 5 jam. Okay. Terus kedua berisi kemaksiatan. Okay. Selama sejelo semalam 24 jam harap baik pegawaian-pegawaian yang mengandung kemaksiatan. Bisa jadi mata salah melihat, ucapan salah, langkah salah. Anggaplah total niki 5 jam misal. Okay. Berarti 24 jam sejelo semalam saat taat 5 jam, maksiat 5 jam. Sisa karing pira 14 jam. Nah, 14 jam niki ialah perkara mubah. Artin mubah niki ndek berisi taat, ndek berisi maksiat. Nah, sehingga Imam Al-Ghazali katakan ia tok kesempatan teniki perkara mubah 14 jam niki rubah jok taat. Berbicara niati, nggih. Makin terbekelur, bekelur niki mubah, nggih. Ndek temu pahala, ndek temu dosa. Lagu lamun terniati kita membaca doa, okay, bismikallah atau Nabi apa doa? Allahumma barik lana, okay. Niki lamun terbaca doa niati saat makan niki kita mendapat rezeki adenara tenaga beribadah, maka makanan niki menjadi nilai ibadah. Termasuk endah begawian. Okay. Begawian teniki langan kelemak sampai zuhur. Nah, niati peta rezeki karena Allah maka menjadi taat. Ia tak penting niat niki. Baru sampun tersampaian, okay. Dari fungsi-fungsi niat sakit baru tersebut Nabi membedakan antara perkara ibadah kanca kebiasaan. Mandi biasa tu mandi, okay. Tetapi ada satu ketika nanti mandi harus butuh niat. Tersebut contoh baru mandi junub ni, okay. Misal nara ibu-ibu bapak-bapak, okay, melakukan hubungan suami istri, bu mandi, bunda arah niat mandi arah, ndek mandi junub, mandi biasa, maka dia tetap membawa hadas. Lemun arah hadas seandainya sembahyang den sah, ikembe masih berhadas. Ia tak penting niat ni. Sehingga salah satu fungsi niat sabarut sampun tersebut yakni membedakan ibadah kanca kebiasaan.
Fungsi kedua, fungsi niat kedua membedakan jenis ibadah. Makin tersembahyang, niat membedakan ni zuhur, niat yang membedakan ni asar, atau ni solat fardu, ni solat sunnah. Pada sembahyang lagu beda niat. Dan juga niat niki menentukan nilai amal seseorang ketika beribadah pada Allah SWT. Semakin niat niki tulus, maka semakin luwih ganjaran yang Allah berikan. Inilah yang selanjut, yang keenam, an-niyah. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Wasabi'u at-takbir. Yang ketujuh adalah takbir. Maksud takbiratul ihram. Liqauli salam innamal a'malu binniyah, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Adapun pembuka solat niki adalah takbir dan penutupnya adalah taslim, salam. Ia pun tersebut sembahyang, pembukaan takbir, penutup salam. Wasamin al-qiyamu liqauli azza wa jalla. Yang kedelapan berdiri. Jadi dalam sembahyang niki berdiri. Jadi berdiri niki menjadi rukun daripada sembahyang. Lemun ibadah solat fardu mempun nganjang, bu ternyata ndik nganjang, mempun nganjang lagu ndik nganjang, maka ndik sah. Lagu lemun tersembahyang sunnah, seandainya pun mampu nganjang lagu tukul entak tegawe tetap sah sembahyang. Lagu pahala terbagi dua. Pahala setengah. Misal sembahyang sunnah qabliyah, kau tenganjang lagu ebuk misal tukul entak sah sembahyang lagu setengah. Makin sembahyang zuhur kau nganjang lagu tukul entak den sah. Maka penting. Nah, berembih seandainya yang pelunggu sami makin sembahyang sunnah ndek duduk lagu nepiara berbaring, maka terbagi malik seperempat. Lah kenyalah kau nganjang lagu kenyelili bentan seperempat mempa. Nah, sandik kanggo terlentang tahun nganjang tahun tukul lah langsung lah kengalak baik terlentang entah sembahyang sunnah makan dia bau. Inilah aturan dalam kitab-kitab fikih. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah lillahi karena Allah qanitin, yakni dalam keadaan khusyuk. Yakni solu qaimin. Ini salatlah qaimin, berdiri. Wa tasi'u al-Fatihah liqauli ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang ke-9 membaca surah Al-Fatihah. Wal ashiru ar-ruku', yang ke-10 ruku', warka'u. Wal hadi asyara as-sujud liqauli azza wa jalla wasjudu. Wasani asyara al-qu'ud. Yang ke-12 yang terakhir adalah al-qu'ud, duduk. Liqaulihi sallam idza rafa'ar rajulu ra'sahu, apabila seorang laki-laki mengangkat kepalanya min akhiris sajadah, di akhir sujud. Wa qa'ada qadrat tasyahud, dan ia duduk seukuran tasyahud. Faqad tammatis sholatu, maka salatnya sempurna. Fa iza wajadta hazil isnata asrata, maka ketika engkau dapati 12 ini, sampun tersebut dari awal pertama sampai yang 12, yahtaju ilal khatmi, dibutuhkan kepada penutup, pungkasan, wahwa al-ikhlas, harus dikerjakan dengan ikhlas. Dakan kena cara langan sekik sampai dolar lagu den ikhlas den sempurna. Kenapa? Karena ibadah niki harus terhubung antara zohir dan batin. Zohir tentu gawe takbir, tentu nganjang, tentu ruku, sujud dan seterusnya. Lagu hati masih. Maka ketika kita membahas dalam kitab fikih syarat sah sembahyang harus suci dari najis, harus suci dari hadas. Niki fikih sak nampak-nampak. Tetapi ada yang benar-benar sah sembahyang niki suci zohir, suci batin.
ndak terbaik sembahyang jauh sifat dengki, sombong, riya, hasad dan seterusnya. Sebab sifat-sifat buruk niki adalah sifat-sifat salengi alias najis. Maka secara hakikat arak sembahyang lagu dalam hati arak sifat dengki, maka bisa jadi tidak sah sembahyang. Nah ini maka perlu untuk perbaiki baik secara zahir maupun batin. Litatimma hazil asya lianna Allah ta'ala yaqul fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Nah niki keterangan ya. Fa amal ilmu, maka adapun sak pertama yang harus ada di dalam solat sak 12 niki, sak pertama adalah al ilmu. Fa'ala salasati aujuhin, maka orang yang solat niki harus memiliki 3 yang berkaitan dengan ilmu. Bisa pertama awaluha ayya'lamal faridata minas sunnah. Orang yang solat niki harus mengetahui bisa fardu daripada sunnah. Pirekeli untuk sembahyang, apakah kita sudah tahu bisa rukun, bisa sunnah, harus tahu. Bisa fardu sembahyang, bisa sunnah sembahyang, harus tahu. Ada sopo dengan ketika dia meyakini selepuk gerakan sembahyang niki adalah fardu, mulai langan takbir sampai salam terketuan be fardu be sunnah selepuan fardu nih, dia yakini selepuan fardu sah sembahyang. Lagu lamun meyakini selepuan langan takbir sampai salam sunnah doang nih, andin sah sembahyang. Lagu seandainya arak dengan meyakini arak fardu, arak endah sunnah, lagu mbe jaga sak fardu mbe dia ketahu, sak sunnah dia ketahu sah sembahyang. Lagu tentu perlu aden benar-benar sempurna sembahyang teniki, aden tahu mbe sak fardu mbe sak sunnah. Tersebut dalam kitab-kitab fikih terutama mazhab Imam Syafi'i yang disebut atau maksud atau rukun wudu niki arak 13 termasuk daripada tumakninah. Nah, bisa 13 niki dibagi 4. Sak pertama rukun qauli. Nabi kena rukun qauli, sesuatu atau ucapan yang harus diucapkan minimal itu dengah mesak. Rukun qauli 5 keluar. Bisa 5 niki. Sak pertama takbiratul ihram. Nabi kena takbiratul ihram mengucap Allahu Akbar. Tersebut ihram karena dengan sebab takbir niki mengharamkan perkara-perkara ucapan gerakan sendik teman sembahyang. Sendik teman sembahyang silak berkelut, sendik teman sembahyang silak congok, silak memben tak milih. Tetapi saat takbir Allahu Akbar haram selepuan. Awal solat niki adalah takbir, ding kanggo terbaca subhanallah, ding kanggo la ilallah, ding kanggo kalimat zikir salin harus takbir Allahu Akbar. Sebab ketika kita solat kita harus mengakui mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti selain Allah lemah doa, selain Allah dia ada kuasa, selain Allah akan sirna panah yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Niki sak pertama rukun qauli takbiratul ihram. Nah, sak kedua suratul Fatihah, membaca surah Fatihah baik sakjari imam ataupun makmum. Sak solat mesak-mesak, apakah solat malam atau zuhur, solat fardu atau solat sunnah, wajib hukum membaca surah Al-Fatihah minimal itu dengah diri. Tak baik di gerakan mulut, di kanggo dalam hati harus, sebab niki adalah rukun qaul. Nah, sakadelu adalah membaca Nabi tasyahud akhir. Lamun tasyahud awal niki sunnah ab'ah. Rukun saketelu tasyahud akhir. Sak keempat membaca solawat kepada Nabi SAW. Nah, sak kelima mengucapkan salam assalamualaikum. Ini dek terpenang kena assalamualaikum. Sak wajib niki ucapan
assalamualaikum warahmatullahi. Inilah 5 yang menjadi rukun kaum. Nah terus saat kedua, dari 13 niki saat kedua tersebut dengan rukun fi'li. Nabi kena rukun fi'li, pegawaian, gerakan yang harus dilaksanakan. Pira keluar 6. Biasa 6 niki saat pertama al-qiyam, nganjang. Bahasa baru tiang sampean niki lamun sembayang fardu mampu tenganjang harus nganjang dan sah mendek nganjang. Lamun tendek mampu baru tekanggo doko. Ndek temampu doko silak berbaring nyelili otak telek daya naik telek timur laut nggih. Ndek temampu nyelili terlentang beto otak timur menghadap muka ke arah kiblat. Seandainya tendek mampu dengan gerakan setiap pas gerakan sembahyang, rukuk, sujud segala macam bisa dengan isyarat mata, kedipan mata. Ndek mampu, ayah pun bau kedua angan. Niki tahun pelai, tahun main bal langsung angan sembahyang. Maka yarak tahapan dia narak jam medait elek dalam kitab-kitab pekeh kanggo andik sembahyang. Lemun sakin diharap nggih. Lemun misal makin sembahyang anapiaran haji diwajibkan bagi dengan sama mampu. Seandainya zakat diwajibkan bagi orang yang sudah memenuhi syarat terpenuhi bunso bulan zakat. Sudah sampai nisab, sudah sampai haul. Lemun dek narak jan zakatan dek cukup, dek wajib. Okay. Beda lemun sembahyang. Lemun wah terpenuhi syarat-syarat bun sampai wajib sembahyang, maka dek narak istilah tinggalan sembahyang. Okay. Misal sakit, berembe pun kesakit, tetap wajib sembahyang. Dek mampu nganjeng doko. Seandainya sakit parah dan tahu-tahu kon nyelili entah. Seandainya dia mampu nyelili ngalak entah. Andai mampu kedipkan mata, andai mampu pokok membembentah mele wah pokok sembah. Bahkan ketika tiang pelunggu sami dalam keadaan mungkin di atas pesawat, di narak tayamum di arak waktu wah datang sembahyang wah dakan dalam keadaan di narak bersuci atau duduk. Nabi alasan untuk lihormatil waqt, menghormati waktu niki. Lagu lamun tuah nyampe tujuan, sila sembahyang. Nikilah pentingnya searan ibadah solat, terutama ibadah solat fardu. Berdiri terus saat kedua rukun fi'li niki adalah rukuk. Setelah rukuk saat ketelu iktidal. Pira lain. Saat keempat sujud. Saat kelima duduk antara dua sujud. Saat keenam duduk pada tasyahud akhir. Ia harus arak niki saat 6 niki. Den kanggo ndek sekek sengaja ndek gawe den sah. Terus rukun saat ketelu adalah rukun qalbi. Tapi kena rukun qalbi yang berkaitan dengan hati. Itulah niat. Dalam sembahyang lagu den sengaja den narak niat den sah. Nggih. Bu ni dalam niat niki kena usolli. Di dalam niat niki harus ada al-qasdu, qasdul fi'li, menyengaja. Yang kita lakukan niki adalah sembahyang. Det napak aja angkat ima senam, nggih. Terus det napak aja nepiara ibadah salin, tetapi kita menyengaja sembahyang. Sembahyang Nabi, kita tentukan fardiyah. Sembahyang fardu. Sembahyang fardu Nabi ta'yin, yakni zuhur atau asar atau maghrib. Lemun sembahyang fardu niki harus narak telu. Dalam niat niki sak pertama al-qasdu atau qasdul fi'li, menyengaja gawe sembahyang usolli. Sak kedua al-fardiyah harus tersebut fardun karena kita melakukan sembahyang fardu. Nah sak ketelu ta'yin tentuan jenis fardu niki Nabi. Seandainya zuhur usolli fardhu zuhur, seandainya asar usolli fardhu asr. Nah selebih niki arba rakaatin lillahi ta'ala niki sunnah. Yang paling penting niki dalam sembahyang fardu sak telu baru nggih. Lamun terjadi makmum harus
terniati makmuman, ada yang temau pahala berjam. Nah, lamun sembahyang sunnah cukup dua. Sak pertama qasdul fi'li kanca ta'yin, nggih. Usolli ad-duha, dan perlu kena sunnat ad-duha. Usolli al-witra, usolli at-tahajjud. Lamun milih sempurna sunat tahajud baru, niki minimal dalam niat niki. Nah, lamun sembahyang sunnah mutlak tidak terikat waktu atau sebab, cukup kena usoli doang, selesai. Nggih. Dia ada tepuruk apa kado nak sembahyang bah, wuduk bu usoli, angkat lima niat usoli, sembahyang 2 rakaat, semilih-milih sila, semampu 1000 sila, 2000 sila. Nggih. Pokok milih, pokok mampu. Niki lah solat Nabi arah rukun dalam sembahyang. Nah, keempat ia disebut dengan rukun maknawiyah. Nabi kena rukun maknawiyah niki ada sikit tertib. Saya ingat dia harap kena makin sembahyang pas takbir nganjang langsung sujud. Setelah sujud langsung i'tidal, lah kebalik belah. Nggih, maka dia seharus tertib. Sehingga 13 sak pertama rukun qauli 5, rukun fi'li 6 jadi solat. Rukun qalbi sikit jadi 2 olah. Dan rukun maknawiyah tertib sikit jadi 3 olah. Tu makninah niki masuk dalam setiap rukun fi'li. Okay. Apakah ruku harus narak tumak nina, sujud harus narak tumak nina. Meskipun ruku lagu dia narak tumak nina, masih densah. Okay. Pokok densah doang. Mana fikih ni sesuai densah. Okay. Untuk benar-benar kita perhatikan bahwa ibadah kepada Allah ni harus benar-benar paling solah entah tegak. Wasani, dan yang kedua, di dalam ilmu sembayang niki pertama harus kita tahu sak fardu dari sak sunnah. Dan yang kedua, ayya'rifa ma fil wudu'i minal faridah was sunnah. Harus juga mengetahui di dalam wudu niki sak fardu, sak sunnah. Nggih. Sak fardu wajib terbasuh saat wudu ni. Ambil niki tentu niat. Nggih. Terus membasuh muka. Bes teparan muka niki, yakni Nabi bahasa Arab muka, bahasa Indonesia wajah. Wajah niki artinya dalam bahasa Arab wajah, muka, sesuatu yang berhadapan ketika berbicara, yang berhadapan. Seandainya berhadapan kanca sopo dengar, yang dilihat muka. Andin mungkin tu andang bu awak terdoang ngerau berhadapan kanca sopo dengar. Ayah pun sebut wajah karena berada di depan, berhadapan. Sehingga searah dalam lingkaran muka niki harus terkena isi air. Meskipun arak bulu, arak daging semeter kebilun harus terkena isi air. Dua. Terus agak telu membasuh 2 tangan sampai siku. Terus mengusap kepala atau rambut kepala. Dan yang kelima adalah membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Dan yang keenam tertib. Rukun wudu ini selain niki adalah sunnah. Maka untuk bisa sempurna harus tetunaian sak fardu kanja sak sunnah. Nah, harus tahu niki nggih, sak fardu, sak sunnah. Fa inna zalika min tamami shalah, karena itu adalah cara adin benar-benar sempurna ibadah sembahyang. Wasalisu ayya'rifa kaida syaitan fayakhudhu fi maharibatihi bil juhdi, dan yang ketiga harus tahu Nabi tipu daya setan, maka dia harus jadikan setan niki muharabati, yakni memerangi setan bil juhdi dengan kesungguhan. Harus benar-benar kita jadikan setan niki sebagai musuh dan harus kita perangi. Tak baik coba-coba bebaturan kanca setan. Karena apa? Karena setan sudah pegang kunci neraka. Wah, mau sertifikat penghuni neraka. Dia harap cerita setan jatah masuk surga, dia harap. Karena sudah diponis oleh Allah masuk ke dalam neraka. Dalam kitab yang sama niki sampun terbahas lah.
Iblis ketika diusir oleh Allah dari surga, nggih, pada masa Nabi Musa, iblis niki melen jak bertaubat. Lagu ndik nampak langsung jawab di sida Allah lewat Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa berkata, "Wahai iblis, langsung ke jawab di sida Allah Subhanahu wa ta'ala." Apa jawab andik sembel? Nah, sida baik salama ke jawab Allah. Karena sida mendapat gelar kalimullah yang bisa bicara dengan Allah SWT. Sehingga Nabi Musa menyampaikan sesuai dengan keinginan iblis. Apa jawab di sida Allah? Hai Nabi Musa, oh kasih impokan kepada iblis, saya akan terima taubatnya pokok mele sujud ele Adam laik pas masih hidup dia milih sujud, nani mati sujud di kubur. Akhir Nabi Musa sampaikan kepada iblis, apa tanggapan iblis? Menuja borong ketaubat. Laik doang pas ni hidup di kemilih sujud, apa lagi Nuh mati. Borong. Nah itulah karakter iblis, ndik nemilih salah. Nggih. Kena dong simparan diri. Nggih. Nah nikilah karakter orang yang menjadi penghuni neraka abadal abad. Nah makin iblis niki ndik nemele golongan ye doang jatah neraka, ye bertanya, ye pete kanca terutama keturunan Nabi Adam. Dendam niki nggih, penyakit wal hasadi dan sifat dengki. Sifat dengki niki dosa pertama yang terjadi oleh baun dunia, sehingga terjadilah pembunuhan Qabil membunuh Habil. Nabi sebab lantaran hasad, dengki. Luwek makin fitnah batur, matik batur atau mencela, gara-gara berdua sifat dengki. Bilangan tetau sopok dengan berdua sifat dengki gampang. Lemun arak dengan senang, bu ia susah. Arak dengan susah, ia senang, ai dengki wah ni. Misal makin ara dengan mau beli semenek buye susah. Ya wah niki nggih. Atau ara dengan terkena musibah, alhamdulillah ini cemoh. Maka nikilah searan sifat dengki, iri, bahaya niki. Sehingga dalam karya Nazom guru kita disebutkan lemun ara sopok dengan bode sifat dengki, maka akan menghapus segala ruan bentuk kebaikan-kebaikan. Pecun sembahyang, pecun puasa, lagu arak sifat dengki dalam hati, maka terhapus pahala-pahala sembahyang dan seterusnya. Nikilah ruan bahaya sifat dengki. Wal ghashi, dan yang ketiga harus suci dalam adat niki, yakni sifat menipu. Niki zaman akhir masih lah nipu doang makin nggih. Apakah lewat telepon, lewat SMS, ndek mah lewat judi-judi online, aran makin nggih, macam langa penipuan-penipuan. Wasani antut tahhirul badan, yang telingamu jarin saat sujud meletakkan dua tangan sejajar dengan telinga. Ndek julu lalu, ndek bawa lalu, tapi sejajar dengan telinga. Wasan yang kedua, alla tubsita zari'aika, bahwasanya tidak membentangkan dua lenganmu. Wasalis antat ma'inna fihi, bahwa saat sujud engkau tenang. Wa tusabbihat ma'at ta'zim, dan membaca tasbih ma'at ta'zim, yang disertai dengan pengagungan. Subhana rabbiyal a'la. Dalam kitab-kitab fikih arak tambahan ada yang sempurna sujud harus diletakkan 7 anggota. Pertama kening, harus dingkanggo saat sujud niki tertutup kening, meskipun seandainya terbuka sebagian tetap sah. Lamun pol tertutup dan harus terbuka kening. Terus saat kedua telapak tangan kiri kanan. Saat ke selanjut jengku kiri kanan, mapira niki 5. Terus jari bagian dalam kaki kiri kanan, api itu. Maka 7 anggota niki nempel di tempat sujud. Wa amma tamamul julus, dan adapun sempurnanya duduk, papi salah sati asya, maka ada pada 3 sesuatu. Awaluha antaq'ada ala rijlikal yusra, bahwa engkau duduk di atas kaki yang kiri. Niki saat duduk tasawuf.
Wa tunsabul yumna nasban, dan engkau tegakkan kaki yang kanan nasban, yakni menegakkan, tegak. Wasani, yang kedua, anta tasyahhada bi ta'zim, engkau membaca tasyahud dengan penuh pengagungan. Wa tad'u li nafsika, dan engkau berdoa untuk dirimu, walil mu'minin, dan untuk orang-orang yang beriman. Wasalis, yang ketiga, antusallim ala tamam, engkau mengucapkan salam dengan sempurna. Yang terakhir, wa amma tamamus salam, dan adapun sempurnanya salam, niki penutup salat, fa ayyakuna maniyah as-shadiqah, maka salam niki harus disertai dengan niat yang benar, min qablika, dari sebelummu, ya. An min qablika, ya. Ini kebalik, kitab niki qablika, qalbi, ya. Jadi niat niki dari hatimu, benar-benar niat yang tulus. Anna salamaka ala mangkana, ya, bahwa ucapan salammu itu benar-benar ala mangkana, atas orang yang ada an yaminika, di samping kananmu, minal hafazah, baik itu berupa malaikat pencatat, ya, warrijali, atau laki-laki yang di samping kanan, wanisa, atau perempuan yang ada di sebelah kanan, ya. Jadi saat kita mengucapkan salam ke kanan, maka salam itu ditunjukkan kepada siapapun yang ada di hadapan yang di sebelah kanan, ya. Karena saat takbir kita khusus menghadap Allah, maka saat kita salam kita kembali kepada kehidupan kita sebagai manusia, berhadapan dengan makhluk-makhluk. Niki salam ke kanan. Wa kadzalika ayyasarika, dan demikian juga mengucapkan salam ke kirimu, ya, ke arah kirimu. Wala tujawiz basaraka, dan janganlah melewati pandanganmu, an mankibaika, dari dari bahumu. Jadi cukup ke kiri atau ke kanan, ke kiri, dan baik sampai melewati, ya, pandangan niki melewati pundak, berarti mudi lain muter, apalagi sampai daden kebalik, jok mudi, ini harus posisi daden niki tetap menghadap kiblat. Wa amma tamamul ikhlas, dan adapun sempurnanya ikhlas, fa fi salasati asya, maka harus ada 3 sesuatu, ada yang sempurna ikhlas nih. Awaluha, yang pertama, antut telaba bi salatika, bahwa engkau menuntut atau meminta bi salatika, dengan salatmu itu ridallah, akan keredaan Allah. Walatut telaba ridon nas, dan tidaklah engkau menuntut ridhonya manusia. Wasan, yang kedua, antara at-taufiq, bahwasanya engkau melihat at-taufiq, ada pertolongan Allah, ya, minallahi, daripada Allah. Saat kita bisa sholat, niki arah pertolongan Allah. Wasalis, yang ketiga, antahfizha, bahwa engkau menjaga sholat itu hatta tazhaba biha, ya, sampai engkau pergi, ya, berangkat yaumal kiamah, ke hari kiamat. Tetap terpelihara salat atau sifat ikhlas mencari ridha Allah niki sampai kepada hari kiamat. Lianna Allah Ta'ala, karena bahwasanya Allah SWT qala, berfirman, man ja'a bil hasanah, yakni orang-orang yang membawa bil hasanah, dengan kebaikan. Walam yakul, dan Allah tidak berfirman man amila bil hasanah, orang yang beramal kebaikan. Jadi beda makna man ja'a bil hasanah dengan man amila bil hasanah. Lamun man ja'a bil hasanah, yang ia bawa itu adalah keikhlasan dalam beramal itu. Tetapi lamun kena man amila bil hasanah, saya sak beramal baik, sembahyang, tetapi lamun den ikhlas, den isin amal sak solah nike, maka tidak ia sampai menuju akhirat. Lemak sambung al-babur rabi' wasitun,
fi bayani ahwalil qiyamah. Lemak khusus membahas tentang keadaan-keadaan seputar hari kiamat yang wajib pasti kita akan lewati, ya, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah. Setelah niki yaumul ba'ats, hari kebangkitan, tergiring jauh padang mahsyar. Setelah niki terhisab, tertimbang, lewat sirat, apakah surga atau neraka. Berbagai keadaan hari kiamat. Lemak sambung, okay. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti biasa, mari